Untuk Anda yang masih galau, risau, ragu, gundah untuk memulai investasi saham karena nggak tahu harus mulai dari mana dan masih bingung, mungkin video ini cocok untuk kamu karena kita bakal bahas 7 langkah tepat untuk belajar investasi saham bagi pemula. Oke, overview-nya adalah ya seperti yang tadi sudah kita sebutkan di awal ya. Mungkin bagi Anda yang pemula di dunia saham dan ingin memulai investasi, namun masih bingung harus memulai dari mana, video ini bakal mengupas secara lengkap ya. Anda harus memulai langkahnya seperti apa, dan kita juga akan memberikan tips untuk memulai investasi saham untuk Anda. Yang pertama adalah membuka akun saham ya. Kalian bisa cari broker yang paling tepat untuk Anda. Hal yang dapat diperhitungkan adalah syarat membuka akun baru ya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti nominal deposit atau syarat-syarat dokumen yang harus Anda siapkan. Nah, itu bisa Anda pertimbangkan ya. Terus juga hal yang bisa dipertimbangkan adalah fee jual dan beli ya. Harusnya belakangan ini ketat ya antar kompetisi fee dan jual. Jadi tidak terlalu signifikan tiap broker, cuman bisa Anda bandingkan satu atau dua broker yang memang sudah Anda incar seperti itu. Dan juga sekarang enaknya buka broker atau sekuritas saham itu kebanyakan sudah bisa online ya. Jadi Anda tidak perlu datang lagi ke kantor, ngurus berhari-hari. Bahkan sekarang ada yang 1 hari jadi atau beberapa hari Anda sudah bisa mendapatkan akun di sekuritas tersebut. Nah, ketiga itu hal yang paling penting ya, yaitu tools yang ditawarkan ya. Jadi ada research function, function kayak jual beli, automatic order. Research pun biasanya tiap sekuritas itu memberikan research dan analis mereka terhadap emiten-emiten ataupun berita-berita, menyajikan indeks, menyajikan berbagai macam hal memang yang berkaitan dan kebutuhan yang bisa Anda gunakan gitu. Untuk UI juga nggak kalah pentingnya ya, karena milenial sekarang itu sangat mementingkan UI yang enak dilihat mata, yang fungsinya memudahkan. Jadi kalian bisa pilih berdasarkan tadi ya hal-hal yang bisa diperhitungkan. Selain itu juga mungkin platform ya, karena kegunaannya mungkin sangat fleksibel ya. Kalau misalnya Anda bisa buka di smartphone, tapi kalau misalnya Anda sedang ingin melihat di web ataupun di gadget Anda yang lain, itu bisa di disuguhkan oleh sekuritas tersebut, itu juga bisa diperhitungkan dalam Anda membuka akun saham. Tapi yang paling penting adalah pilih secepat mungkin, karena banyak orang beranggapan bahwa Anda tuh hanya boleh memiliki satu akun di satu sekuritas tertentu. Pada dasarnya hal tersebut nggak benar ya, karena kalian bisa membuka sebanyak mungkin kalau kalian mau gitu. Jadi di setiap sekuritas kalau kalian mau, kalian bisa membuka satu sekuritas satu akun ya. Cuman untuk pemula saya sarankan yang mudah, yang sesuai dengan kriteria baik dari tampilan, function. Nah, itu yang cepat bisa Anda eksekusi ya. Karena kalau kalian sudah merasakan terus tidak enak, itu bisa kalian pikirkan untuk mencari penggantinya atau bisa buka 2 akun, seperti itu. Yang kedua adalah mulai membaca buku saham. Nah, jadi kalian bisa mulai mencari apa sih buku-buku yang kalian minati atau kalian suka. Itu banyak referensi dari influencer ataupun dari sekuritas ataupun dari internet yang memang merekomendasikan beberapa buku-buku penting ya. Biasanya bukunya dari luar ada yang sudah convert jadi bahasa Indonesia ataupun masih dalam bentuk luar, tapi tidak sedikit juga dalam buku dalam negeri
tentang saham yang memang sudah sangat bagus yang bisa Anda baca ya. Jadi informasinya pun dapat beragam, biasanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda ya. Apakah Anda ingin memulai dari fundamental ataupun value investing ataupun mindsetnya. Jadi banyak sekali buku-buku yang dirasa butuh Anda baca, dan juga buku itu murah, fleksibel karena bisa menggantikan kayak misalnya workshop atau seminar. Karena kalau workshop seminar kan Anda harus menyediakan waktu ya. Nah, kalau buku itu lebih fleksibel dan lebih murah. Dan juga Anda bisa cari buku-buku rekomendasi yang memang sudah banyak orang yang membaca dan memang isinya bagus yang bisa Anda baca. Selanjutnya, membaca artikel saham ya. Artikel saat ini sangat mudah sekali Anda bisa akses di internet. Tinggal Anda buka dengan gadget yang Anda sukai, dan kalian bisa berselancar tentang artikel-artikel saham. Mulai dari yang sifatnya analisa fundamental maupun analisa teknikal, yang sifatnya rekomendasi, baik yang informatif, dan bisa menjadi modal awal Anda untuk research lebih dalam ya. Ingat, artikel itu dibuat untuk memberikan informasi. Nah, informasi yang Anda dapat harus selalu Anda filter. Selalu perhatikan timestamp ya. Timestampnya juga karena ada artikel-artikel yang memang seasonal, tidak bisa bertahan lama. Ada artikel yang sifatnya tidak lekang oleh waktu, bisa Anda jadikan bahan masukan untuk pelajaran buat Anda, seperti itu. Selanjutnya, Anda harus mencari mentor ya. Karena mentor yang tepat dapat membimbing Anda untuk dapat bertahan dan sukses di dunia saham ya. Mentor itu sangat penting, jadi cari mulai filter mentor-mentor yang Anda rasa berkompeten ya. Yang kalau kita bisa rekomendasikan yaitu memiliki pemahaman mendalam terkait fundamental maupun teknikal ya. Karena dua hal tersebut biasanya sangat erat kaitannya dan banyak digunakan oleh investor-investor saham. Dan juga cari mentor yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar saham. Karena biasanya untuk investor pemula itu di kepalanya banyak pertanyaan yang harus terjawab gitu. Karena dia ingin memulai, ada barrier pertanyaan yang harus dijawab. Nah, itu tugas mentor. Nah, tadi menjawab, tapi tugas Anda adalah mencari mentor yang paling tepat untuk Anda. Mentor juga bisa menenangkan Anda dan mengingatkan Anda tentang naik turunnya market ya. Jadi market itu sifatnya fluktuatif, bisa naik dan bisa turun. Kalian juga dapat diingatkan oleh mentor bahwa beginilah pasar saham, dan mentor yang baik akan selalu memberikan Anda mindset yang tepat untuk berada di pasar saham. Selanjutnya, belajar dari investor sukses ya. Begitu banyak investor sukses di luar sana yang bisa Anda ambil pelajaran, baik kisah, tips, dan trik agar Anda bisa bertahan lama dan sukses di pasar saham ini. Kalau di Indonesia sendiri, di negara kita, dalam negeri itu ada Pak Lo Keng Hong ya. Dia julukannya adalah Warren Buffett-nya Indonesia. Ada juga yang sudah sangat terkenal yaitu Warren Buffett. Ada juga Peter Lynch dan Benjamin Graham. Itu 4 tokoh yang amat sangat terkenal di dunia saham. Sisanya bisa Anda cari sendiri, Anda bisa pelajari kisah suksesnya, bagaimana cara mereka screening, bagaimana cara mereka menghitung saham tersebut, bagaimana mereka bisa bertahan. Nah, itu bisa kalian pelajari dari investor-investor sukses tersebut. Selanjutnya, Anda perlu mengupdate terus market ya. Jadi pasar itu terus berubah dari waktu ke waktu, dan Anda perlu terus update terhadap perkembangan pasar, baik secara global, regional, maupun sektoral ya. Jadi karena memang ini sangat berkaitan ya, berkaitan secara
chain, jadi global akan mempengaruhi regional, regional dapat mempengaruhi beberapa sektoral, seperti itu. Jadi Anda harus paham dan harus mengupdate market, minimal spend waktu beberapa menit ataupun beberapa jam untuk mengupdate market gitu. Itu bisa Anda cari di sosial media, di YouTube, di portal berita, yang sifatnya pun ada yang berita, wawancara, dan masih banyak lagi yang bisa Anda cari untuk dapat mengupdate berita terkini. Yang penting Anda paham dan bisa menggunakannya untuk masukan dan keputusan Anda dalam berinvestasi, seperti itu. Setelah itu, bergabung dengan komunitas saham ya. Pilihlah komunitas saham yang memang memiliki antusias yang sama dengan Anda, alirannya hampir sama dengan Anda ya. Komunitas yang membangun baik secara mindset maupun skill ya. Jadi di era sekarang ini banyak sekali komunitas-komunitas saham yang terbentuk dan tugas Anda adalah terus memfilter ya. Kalau kalian masuk, kalian ngerasa nggak cocok, ya Anda bisa keluar karena memang sejatinya Anda butuh komunitas yang membangun ya. Jadi Anda bisa tumbuh bersama dan menambah wawasan. Jadi harus diwaspadai karena banyak komunitas yang sering disalahgunakan baik secara oknum maupun secara fungsinya ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita share terkait 7 langkah untuk belajar saham bagi pemula ya. Yang kita mau tekankan yaitu always be your ya. Jadi kalian yang memang memiliki peran penting dalam perjalanan dan setiap keputusan investasi kalian. Jadi selalu do your own research sebelum memang memutuskan hal untuk perjalanan investasi Anda. Oke, jangan lupa juga untuk like, share, komen, subscribe video ini jika kalian suka, agar bisa membangun dan terus membuat kita terus berkarya ya. Oke, mungkin segitu dulu, dan kami ingatkan juga untuk kalau kalian mau bisa join Telegram ataupun private Discord yang sudah kami sertakan linknya di deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Thank you semuanya. Semoga kalian semua sehat-sehat semua ya. Thank you.